Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai novena Santo Yohanes dari Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena hari ke-7, kelepasan. Orang hendaknya menghindari kelekatan terhadap segala pengenalan dan penghiburan rohani, sebab sikap tersebut tidak menunjukkan penyangkalan diri yang benar dan kemiskinan roh. Sebaliknya, realitas itu menyatakan kegemarannya terhadap perkara-perkara rohani. Sebaliknya, seperti Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan taat kepada Bapanya sampai wafat di kayu salib, demikian jugalah kita berani untuk menerima salib kehidupan, menanggung penderitaan kita, dan setia dalam kesulitan dan tantangan hidup. Bila kita peka dan rela memanggul salib dan menanggung segala pencobaan demi cinta kepada Allah, maka ia akan memperoleh sukacita dan kemanisan rohani yang melampaui segala pengertian. Maka dalam hidup doa dan meditasi, jika pada permulaan orang terbantu pada suatu metode dan penghiburan rohani, maka ketika ia semakin maju dalam hidup rohani, ia semakin rela meninggalkan itu semua untuk menerima anugerah Allah yang jauh lebih luhur lagi. Satu hal saja yang patut diperhatikan, yakni penyangkalan diri secara indrawi maupun rohani. Marilah kita mendengarkan renungan. Sesama saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, tepatnya pada malam ini, kita memasuki hari ke-7 novena kepada Santo Yohanes dari Salib. Hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama merenungkan tentang kelepasan atau detachment yang merupakan salah satu syarat penting agar kita bisa mencapai puncak Gunung Karmel, yaitu mencapai persatuan dan persekutuan dengan Allah. Santo Yohanes dari Salib menekankan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan demi cinta kepada Allah. Untuk dapat sampai kepada kesatuan cinta kasih dengan Allah, kita harus memasuki apa yang disebutnya malam gelap, yang tidak lain daripada pengosongan diri dalam segala bidang dan aktivitas insani. Lalu pertanyaan untuk kita adalah, apa yang harus kita lepaskan? Kelepasan dari apa dan seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah kelepasan dari barang-barang duniawi atau dari hal-hal lainnya yang dapat menghambat langkah kita untuk menuju
persatuan dengan Allah. Mengenai kelepasan atau detachment dalam buku ketiga Mendaki Gunung Karmel, Santo Yohanes dari Salib telah menjelaskan secara lengkap semua objek dan barang yang harus dilepaskan. Yang pertama, kelepasan yang berhubungan atau berkaitan dengan barang-barang duniawi seperti kekayaan, status, dan keluarga. Contoh dalam hal keluarga, kita tidak diajak untuk melupakan atau mengabaikan keluarga. Tidak, tetapi kita diajak untuk tidak terikat pada keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, kelepasan yang berhubungan dengan panca indera. Dalam hal ini berkaitan dengan objek-objek yang menarik hati sekalipun dalam hal liturgis, khotbah-khotbah indah, lukisan, atau gereja yang megah itu sendiri. Lalu yang ketiga, kelepasan yang berkaitan dengan hal-hal adrikodrati seperti karisma yang diterima oleh seseorang, vision atau penampakan. Bagi Yohanes dari Salib, hanya imanlah yang dapat menjadi sarana langsung kepada persekutuan atau persatuan dengan Allah. Bila orang lekat pada gambaran, kesan-kesan yang ditinggalkan oleh vision-vision atau penglihatan tersebut, hal itu akan merupakan halangan kepada persatuan. Dan inilah tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kelepasan sehingga kita dapat mencapai Gunung Karmel atau mencapai persekutuan dan persatuan dengan Allah yang sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tanpa cinta kasih kepada Allah, tak mungkinlah kita bisa mempraktikkan kelepasan yang sempurna. Untuk bisa melepaskan cinta atau keterikatan kita pada barang-barang duniawi, haruslah ada cinta yang lebih kuat kepada Allah. Allah harus merupakan suatu daya tarik yang lebih kuat daripada segala perkara yang lain. Tanpa pengalaman cinta Allah, segala usaha untuk melepaskan diri dari ikatan ciptaan tidaklah mungkin terjadi. Sesama saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, segala sesuatu itu harus ditinggalkan, harus dilepaskan. Semua keinginan harus ditanggalkan, karena keinginan-keinginan itu menghambat kita dalam perjalanan menuju persatuan dan persekutuan dengan Allah. Kita harus menuju kepada Allah lepas dari segala keinginan akan barang duniawi maupun rohani. Hanya keinginan akan Allah dan kehendaknya saja yang diperbolehkan. Namun keinginan akan Allah itu pun hanya boleh lewat iman, harapan, dan cinta kasih. Pengosongan atau kelepasan harus mencakup segi afektif, segi intelektual, ingatan, dan kehendak. Yang dimaksudkan dengan pengosongan di sini ialah sikap lepas atau tidak terikat pada hal-hal atau benda-benda yang dapat menghalangi perjalanan kita menuju puncak Gunung Karmel atau menuju persatuan dan persekutuan dengan Allah sendiri. Allah tidak dapat digambarkan, karena itu segala pengenalan yang bersifat jelas dan khusus bukan sarana yang cocok untuk persatuan ini. Oleh karenanya kita harus lewat jalan iman yang gelap. Bila pada permulaan pemakaian budi, fantasi, imajinasi dapat membantu orang untuk lebih mengenal Allah serta melepaskan diri dari ikatan dosa, namun kemudian semuanya itu tidak berguna lagi bila orang dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam kontemplasi ilahi yang gelap itu sendiri. Lalu pertanyaan untuk kita semua, apa yang dapat kita pelajari atau apa yang bisa kita teladani dari ajaran tentang kelepasan menurut Santo Yohanes dari Salib? Untuk mencapai puncak Gunung Karmel atau mengalami persatuan dan persekutuan dengan Allah, hanya dengan satu cara, yaitu dengan kelepasan yang sempurna terhadap segala hal yang bisa menghalangi perjalanan kita untuk dapat bersatu dengan Allah. Mari kita diajak untuk belajar melepaskan segala sesuatu yang dapat menghambat perjalanan kita menuju persatuan dan persekutuan dengan Allah. Kita harus berusaha dan berjuang untuk melepaskan diri kita dari hal-hal duniawi, dari panca indera,
dan dari hal adikodrati. Dan satu hal yang penting, agar kelepasan kita bisa berbuah, haruslah kita mendasarkan kelepasan kita pada cinta yang tulus kepada Allah. Semoga. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Dalam Injil Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah tujuan dan permohonan yang paling berkenan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan suatu jawaban atas permohonan yang ada di dalam hati kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengingat akan kekuatan doa kita dan akan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mengingat nasihat Santo Yohanes dari salib ini, marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mencintai kebijaksanaan, kemurnian, dan amal kasih. Semoga dengan perantaraan doa Santo Yohanes dari salib, kami makin bijak dalam memilih cahaya di jalan kesempurnaan dan beramal kasih dalam segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkenan akan perbuatan kami, betapapun kecilnya, bila dilakukan dengan tersembunyi, tanpa keinginan sedikit pun untuk diketahui. Lewat perantaraan doa Santo Yohanes dari salib, semoga kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau membiarkan kami memahami bahwa di senja hidup ini kami akan diuji dalam cinta. Semoga doa-doa Santo Yohanes dari salib membantu kami untuk mencintai Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dicintai dan meninggalkan cara kami bertindak sendiri. Cinta tidak terdiri dari merasakan hal-hal yang luar biasa, tetapi memiliki kelepasan dan penderitaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Dalam meneladani Santo Yohanes dari salib, biarlah Kristus yang tersalib cukup bagi kami, dan semoga kami menderita bersamanya. Tuhan, Engkau telah menyatakan misteri cinta yang tak dapat dipahami lewat Santo Yohanes dari salib. Semoga dengan mendaraskan doa dan merefleksikan karya-karyanya, kami dapat memahami kebijaksanaan yang telah Ia ajarkan. Bapa, Engkau menganugerahkan Santo Yohanes dari salib semangat penyangkalan diri dan cinta akan salib. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami dapat memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes dari salib yang mulia, kami mohon perolehlah bagi kami rahmat untuk menyadari keagungan panggilan suci kami dalam Ordo Karmel Teresa ini. Mohonkanlah kiranya kami memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan kesempurnaan yang sempit dan meneladani-Mu menjadi pecinta sejati salib dan penderitaan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.